ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah kalian mengira mereka yang terbunuh di jalan Allah ini mereka mati. Janganlah kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah ini telah mati. Tidak, justru mereka hidup. Mereka hidup berada di sisi Rabb mereka dan senantiasa dilimpahkan rizkinya ke atas mereka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Masih berbicara tentang bentrokan-bentrokan yang terjadi, ya, dan kemudian juga pasukan-pasukan yang sempat diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan-peperangan yang terjadi antara Uhud dengan Ahzab, antara perang Uhud dengan, yakni pasca perang Uhud sebelum perang Ahzab, ya. Kita telah ceritakan tentang sariyahnya Abi Salamah, kemudian juga tentang ba'atsnya Abdullah bin Unais, ya. Kemudian tentang ba'atsur Raji', yang dimana di situ dizalimi kaum muslimin, ya, diprank oleh para musuh-musuh Islam. Mereka semua berani melakukan itu pasca Uhud, oke? Yakni terjadi kekurang ajaran dan kekonyolan demikian dari mereka, dari para kaum musyrikin ini, Yahudi dan kaum munafikin, setelah apa yang terjadi pada para kaum muslimin di perang Uhud, ya. Berani mereka mulai melakukan tindakan-tindakan dan manuver-manuver yang bagaimanapun untuk menimpakan kerugian kepada para kaum muslimin, ya, kepada barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita di tragedi Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ini sebuah mata air di daerah Ma'unah, ya. Masih di bulan yang sama, fi syahri nafsuh alladzi waqa'at fihi ma'sat ar-Raji'. Di bulan yang sama yang sebelumnya terjadi tragedi Ar-Raji', ya, yang sebelumnya, ya. Yang dimana diminta beberapa sahabat Rasul untuk mendatangi sebuah kabilah untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Qur'an, yang ada mereka justru dibantai dan dibunuh. Itu di tragedi Ar-Raji'. Kemudian di bulan yang sama terjadi juga kejadian yang serupa bahkan lebih besar, ya, tragedi Bi'r Ma'unah, ya, yang dimana rangkumannya, anna Aba Barra Amir ibn Malik al-mad'u bi Mula'ib al-Asinnah qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu hari seseorang yang bernama Abu Barra Amir bin Malik ini, dia yang disebut dengan pemain, yakni orang yang Mula'ib al-Asinnah, wallahu alam, maknanya mungkin pandai bicara, ya, wallahu alam. Dia datang ke Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dari Najd, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'ah ilal Islam falam yuslim walam yab'ud. Kemudian Rasul menyerunya untuk masuk ke dalam Islam. Dia tidak menuruti seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tidak menolaknya, gitu. Tidak juga dia ofensif, ya. Faqal, namun kemudian Abu Barra Amir bin Malik ini berkata, ya Rasulullah, lau ba'athta ashabak ila ahli Najd yad'unahum ila dinik la rajautu ayyujibuhum. Abu Barra Amir ini request kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengutus sebagian sahabatnya kepada penduduk Najd untuk menyuruh mereka ke dalam Islam, ya. Dan Abu Barra berkata bahwasanya aku berharap para penduduk Najd mau menyambut seruan para sahabatmu agar mereka masuk ke dalam Islam, ya. Faqal, namun Rasul berkata, inni akhafu alaihim ahla Najd.
Sesungguhnya aku mengkhawatirkan keselamatan para sahabatku dari ahli Najd, yakni takutnya dizolimi oleh para ahli Najd, oleh penduduk Najd. Faqala Abu Bara, tapi Abu Bara di sini memainkan peranannya dan dia berkata, ana jarun lahum. Aku yang akan memberikan perlindungan pada mereka, kata dia demikian. Ya. Faba'atha ma'ahu 40 rajulan fi qaul Ibn Ishaq wa fi sahih annahum kanu 70 walladhi fi sahih huwa sahih. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 40 orang sahabatnya bersama Abu Barra menuju Najd. Para sahabatnya ini adalah para penghafal Quran. Tujuannya tadi apa? Untuk mengajarkan Islam kepada para penduduk Najd. Ya. Di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq katanya 40 orang. Tapi di dalam riwayat sahih itu justru 70 orang. 70 orang di dalam riwayat Imam Muslim. Dan yang di dalam riwayat Imam Muslim itu lebih sahih. Hakikatnya 70 orang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Barra untuk menghampiri penduduk Najd dan mengajarkan mereka dalam Islam. Ya, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Amara alaihim al-Mundhir ibnu Amr, ahad Bani Sa'idah al-mulaqab bil Mu'niq liyamut. Dan kemudian yang ditunjuk sebagai pemimpin dari para sahabat ini adalah Al-Mundhir ibnu Amr. Ya, dia salah seorang dari Bani Sa'idah yang dikenal dengan Al-Mu'niq liyamut, yakni nafsu mati. Dia begitu semangat untuk mengejar syahid. Ya, Al-Mu'niq liyamut. Ya. Wa kanu min khiyaril muslimin. Dia adalah di antara kaum muslimin yang paling mulia, ya, wa fudalaihim, yang paling utama, wa sadatihim wa qurraihim, dan dia juga pemuka di antara kaum muslimin, dan dia juga seorang qori yang dipandang di antara kaum muslimin. Saru yahtatibuna bin nahar yashtaruna bihi at-ta'am li ahli as-suffah yatadarasuna al-Qur'an wa yusallun bil lail hatta nazalu bi arba'una. Akhirnya mereka pun berangkat sambil di siang hari mereka sambil mengumpulkan kayu-kayu bakar, okay? Dan kemudian akhirnya kayu bakar tersebut akhirnya mereka jual dan kemudian mereka beli makan dengan itu, belikan makanan-makanan yang dibagi oleh mereka kepada para ahlus suffah. Ahlus suffah ini orang-orang yang para orang-orang yang zuhud dan bahkan fakir di antara para kaum muslimin, ya, ahlus suffah dibilangnya, ya. Yatadarasuna al-Qur'an wa yusallun bil lail. Mereka saling mempelajari Al-Qur'an satu sama lain, mungkin saling diskusi mempelajari Al-Qur'an, dan di malam hari pun mereka sholat, banyak melaksanakan sholat malam. Hatta nazalu bi'ir ma'unah. Demikianlah perjalanan mereka sampai mereka ke sebuah tempat yang bernama Bi'r Ma'unah, ya. Wa hiya ardun baina Bani Amir wa Harrah Bani Sulaim. Sebuah spot, posisi antara daerah Bani Amir sama Bani Sulaim. Fanazalu hunak. Mereka pun ngecamp dan istirahat di situ. Thumma ba'athu Haram ibnu Milhan akha Sulaim bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillah Amir ibnu Tufail. Nah, kemudian para sahabat itu mengutus Haram ibnu Milhan. Haram ibnu Milhan ini adalah saudaranya Ummu Sulaim radhiyallahu anhum, ya, untuk membawakan suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amir ibnu Tufail. Amir ibnu Tufail ini aduwullah, musuhnya Allah nih, ya. Amir ibnu Tufail yang berada di daerah Bani Salim ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan surat, apabila kalian sampai sana bawakan surat ini, serahkan kepada Amir ibnu Tufail. Oke. Akhirnya berangkatlah Haram ibnu Milhan membawa surat tersebut kepada Amir ibnu Tufail. Falam yanzur fi. Amir ibnu Tufail pun sama sekali tidak menengok isi surat dari Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Yang ada amara rajulan fata'anahu bil hirbah min khalfi. Yang ada malah Amir ibnu Tufail ini menyuruh salah seorang di antara anak buahnya untuk menusuk Haram ibnu Milhan dari belakang dengan tombak. Tuh lihat, padahal datang dalam keadaan damai dan sebagai utusan membawakan surat, ya. Ketika berbalik dilempar pakai tombak, ditusuk pakai tombak, ya.
Falamma anfadhaha fihi wara'ad dam. Akhirnya ketika Haram ibnu Milhan melihat lukanya dari tusukan tombak tersebut, dan kemudian dia melihat darah segar yang keluar, Haram pun berkata, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, betapa aku beruntung, wa rabbil Ka'bah, demi Allah. Akhirnya dia pun meninggal. Ya. Thumma istanfara aduwullah li fawri Bani Amir ila qital al-baqin. Nah, akhirnya musuh Allah ini Amir ibn Tufail ini dia menyeru Bani Amir. Yuk, mengajak Bani Amir untuk bergerak dan memerangi sisa para kaum muslimin yang ada ini, para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyeru Bani Amir. Falam yujibu. Tapi Bani Amir tidak mau menuruti seruannya Amir ibn Tufail li ajli jiwar Abi Barra. Karena apa? Karena ada janji perlindungan dari Abu Barra. Ingat yang tadi, yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan request ini. Ada janji perlindungan Abu Barra bagi mereka. Akhirnya Bani Amir nggak mau melanggar perjanjian tersebut. Fastanfara Bani Sulaim. Yang ada justru akhirnya Amir ibn Tufail malah menyeru dan memprovokasi Bani Sulaim. Fa'ajabathu. Dan akhirnya Bani Sulaim pun menyambut seruannya. Beberapa kabilah dari Bani Sulaim seperti Usayyah, Ri'al, dan Zakwan bergerak menyambut seruan Amir ibn Tufail, musuh Allah ini. Faja'u hatta ahatu bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang, pasukan mereka, dan kemudian mengepung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatalu hatta qutilu an akhirihim. Akhirnya mereka pun berperang sehingga terbunuhlah seluruh sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Illa Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar, kecuali seseorang yang bernama Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar. Fa innahu irtutha min bainil qatla. Ka'ab ibn Zaid ini kenapa enggak terbunuh? Dia ditinggalkan dalam keadaan terluka parah dan dibiarkan untuk mati pelan-pelan di antara jasadnya kaum muslimin. Tapi Allah berkehendak lain. Asya hatta qutila yaumal khandaq. Dia justru akhirnya selamat sehingga nanti dia terbunuhnya di perang Khandaq. Ya. Wa kan Amr ibn Umayyah ad-Damari wal Munzir ibn Uqbah ibn Amir fi sarhil muslimin. Nah, Amr ibn Umayyah ad-Damari sama Munzir ibn Uqbah ini dua orang yang berada di belakang, yakni yang menyusul baris 70 orang yang diutus Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Oke. Fara'aya at-tayr tahum ala mawdi' al-mawqa'ah ala mawdi' al-waqa'ah. Mereka yang berdua melihat adanya burung elang yang keliling di atas satu. Jadi kalau dulu ada burung elang keliling nih berarti ada peperangan di bawahnya atau ada bangkai atau ada jasad. Tuh. Oke, biasanya begitu karena mereka mau makanin jasadnya. Ketika mereka melihat hal tersebut, langsunglah mereka bergegas menuju spot itu. Fanazalal Munzir. Munzir pun langsung turun. Faqatalal musyrikin. Karena dia melihat ternyata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dibantai. Dia pun langsung turun dan langsung berperang menghadapi para kaum musyrikin. Hatta qutila ma'a ashabih. Akhirnya dia pun ikut terbunuh bersama para sahabatnya. Wa usira Amr ibnu Umayyah ad-Damari. Amr ibn Umayyah ad-Damari ini akhirnya tertangkap dan tersandera oleh para kaum musyrikin. Falamma ukhbir annahu min Mudar, jazza Amir nasiyatah wa ataqahu an raqabah kanat ala ummi. Tuh. Tapi ketika mengetahui bahwasanya Amr ini dari Bani Mudar, akhirnya Amir ibn Tufail pun membebaskannya karena ini hutang budinya kepada ibunya. Hutang budi ibunya kepada Bani Mudar. Ya, dilepaskanlah akhirnya Amr ibn Umayyah ad-Damari ini oleh Amir ibn Tufail. Nah, Amr ibn Umayyah ad-Damari ini yang selamat, dialah yang pulang menuju Madinah dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hamilan ma'ahu amba al-musab al-fadih. Ia yang membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita musibah besar yang mengenaskan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masra' sab'in min afadilil muslimin, di mana 70 di antara
kaum muslimin yang paling diutamakan, yang paling dimuliakan, ya. Andalan kaum muslimin yakni para penghafal Quran, para pembaca Quran yakni para penghafal Quran. Ingat pernah kita katakan bahwasanya ketika dikatakan qurra di antara para sahabat, maksudnya adalah ulama. Oke? Karena mereka yang paling banyak menguasai ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak menguasai hafalan Al-Quran. Gitu ya. Makanya yang pernah kita jelaskan juga bahwa awas, ancaman-ancaman untuk para qori seringkali adalah juga ancaman untuk para pembawa ilmu. Oke? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Aktsar munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan munafik dari golongan umatku adalah para qori'nya. Awas. Rasul berkata demikian sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maknanya mereka yang telah mengetahui ilmu yang seharusnya yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian melihat keuntungan-keuntungan duniawi dan syahwat-syahwat yang tidak terpenuhi akhirnya apabila mereka disiplin mengikuti ilmu tersebut, menerapkan ilmu yang telah mereka ketahui dari kitabullah atau dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak untung nih, ya kan? Nggak tajir nih. Mereka tinggalkan ilmu tersebut atau mereka sembunyikan ilmu tersebut atau mereka edit dan simpangkan agar sesuai dengan keuntungan dan maslahat duniawi. Jualan agama itu maksudnya, ya. Tapi ini adalah para qari dari generasi awal, generasi terbaik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja diutus oleh Rasul untuk mengajarkan bacaan Al-Quran dan mengajarkan hukum Islam kepada sebuah kaum. Demikian Rasul mengutus para qorinya. Maka di antara para sahabat Rasul, para qorinya ini adalah para orang-orang yang sangat diutamakan, berarti orang-orang yang sangat dimuliakan. Kabar bahwasanya 70 orang di antara mereka dibantai habis, ini tentunya adalah pukulan besar bagi barisan kaum muslimin dan musibah yang sangat besar yang menyakiti kaum muslimin dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masra' sab'in min afadil al-muslimin, terbunuhnya 70 orang dari golongan yang paling dimuliakan, yang paling diutamakan di antara para kaum muslimin. Tuzkar nuqbatuhum al-kabirah binuqbah Uhud, yang kelak dikenang nanti musibah mereka dan menjadi isu, yakni menjadi berita besar di Jazirah Arab, berita tersebut seiring dengan berita Uhud, yakni sebagaimana tersebarnya berita Uhud bahwa kaum muslimin terpukul pada saat tersebut, tersebar juga berita ini bahwasanya para kaum muslimin 70 orang dibantai, dikerjain, diprank oleh sebuah kaum dan dibantai habis, demikian. Ya. Illa anna haula dhahabu fi qital wadih wa ulaik dhahabu fi ghadrah sya'inah. Tuh, bedanya adalah yang di perang Uhud mereka jelas berangkat memang untuk melaksanakan peperangan. Adapun yang kejadian di tragedi Bi'r Ma'unah ini mereka berangkat dikarenakan ini ghadrah, prank, karena di-prank, ya, di-prank dengan prank yang sangat sadis oleh musuh Islam. Walamma kan Amr ibn Umayyah fi tariq bil qarqarah min sadr qanah nazal fi dhilli syajarah wa ja'a rajulan min bani Kilab fanazala ma'ah falamma nama fataka bihi ma'amr. Dan Amr ibn Umayyah ketika di dalam perjalanan, sampai ke sebuah tempat yang bernama Qarqarah, dia kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon, di naungan sebuah pohon. Dan ketika demikian datanglah dua orang lelaki dari golongan Bani Kilab juga, dan kemudian ikut turun di sana dan kemudian ikut beristirahat di bawah pohon tersebut bersama Amr ibn Umayyah di situ. Dan ketika mereka berdua beristirahat dan kemudian tertidur, Amr pun kemudian menghabisi mereka berdua dalam kondisi mereka tidur, ya. Dan dia berkata, mengira yara annahu qad asaba tha'ra ashabi. Dengan begitu yakni Amr mengira bahwasanya dengan ini ia telah membalas kematian para sahabatnya, karena Bani Kilab ini masih dari barisan
musuh juga bagaimanapun. Menurut dia dengan ini dia telah membalas kematian para sahabat-sahabatnya sebelumnya, ya kan? Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bih. Ternyata dua orang tersebut itu membawa perjanjian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa janji keamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir muahad namanya. Kafir yang mendapatkan janji keamanan dari kaum muslimin, ya. Dari pemerintah kaum muslimin. Nah, ini dua orang ini ternyata diantara orang yang mendapatkan janji keamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Umayyah tidak mengetahui hal tersebut. Falamma qadima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'al. Ketika sampai di Madinah, di antara hal yang disampaikan oleh Amr ibn Umayyah juga hal ini. Aku berhasil membunuh dua orang dari golongan mereka ya Rasulullah. Pas mereka lagi tidur. Tahu ini dua orang ini membawa janji keamanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh kau telah membunuh dua kasus pembunuhan yang harus aku tebus, ya, yang harus kita tebus. Nih, yakni diyat, yakni ditebus dengan diat. Nah, inilah kasus diat pertama. Insyaghala bi jam'i diyatihima minal muslimin wa min hulafaihim al-yahud. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan yakni raising fund, mengumpulkan harta dari para kaum muslimin dan dari hulafa, yakni dari orang-orang yang memiliki janji keamanan dengan mereka, janji perdamaian dengan mereka, ditarik-tarikin, harta. Untuk apa? Untuk memenuhi diatnya Amr ibnu Umayyah ini kepada dua orang dari Bani Kilab tersebut. Ya. Bahkan dari Yahudi juga ditarik-tarikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membayar diatnya kasus pembunuhan dua orang ini. Ya. Wa hadzal ladzi shara sababan li ghazwah Bani Nadir kama sayudkar. Nah, nanti kasus ini nih yang akan menjadi sebab di mana para kaum muslimin bergerak memerangi Bani Nadir. Memerangi Bani Nadir ini karena kasus ini juga. Bani Nadir ini adalah Bani dari golongan Yahudi, kabilah-kabilah dari golongan Yahudi yang punya janji keamanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kaum muslimin, ya kan? Namun ketika datang utusan Rasul kepada mereka untuk mengumpulkan harta untuk menebus, memenuhi kuota diat ini bagi dua orang Bani Kilab tersebut, malah Bani Nadir bermakar untuk membunuh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi penyebab perangnya Bani Nadir ini. Wa qad ta'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ajli hadhihi al-ma'sah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu terpukul dan sedih dari tragedi tersebut. Li ajli ma'sad ar-raji', dari tragedi ar-raji' sebelumnya, ya kan? Allataini waqa'ata khilal ayyam ma'dudah ta'alluman syadidan, yang baru saja terjadi beberapa hari sebelum kejadian ini. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tersakiti, wa taghallab alaihi al-huznu wal qalaq. Betapa kesedihan dan kekhawatiran kemudian mendominasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta da'a ala haula al-aqwam wal qabail allati qamat bil ghadri wal fatki fi ashabi. Sehingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan mendoakan kecelakaan dan kehancuran kepada kaum-kaum dan kabilah-kabilah tersebut yang telah melakukan kezoliman demikian kepadanya, kepada para sahabatnya, yang telah ngeprank dia dan para sahabatnya ini, ya. Fa sahih an Anas, dan kemudian juga di dalam riwayat sahih yakni Imam Bukhari dengan sanadnya dari Anas yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala alladziina qatalu ashabah bi bi'r ma'unah 30 sabahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kehancuran kepada kaum yang membunuh para sahabatnya di kejadian Bi'r Ma'unah, ya, di tragedi Bi'r Ma'unah sampai 30 subuh, 30 hari, ya. Yani ini bercerita tentang Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa kunut, ya, kunut nazilah nih sini. Yad'u fi salatil fajr ala dzikr ala ri'l wa dzakwan wa lahyan wa usayyah. Di salat fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendoakan keburukan dan kehancuran kepada kabilah-kabilah Ri'il, Dzakwan, Luhyan, dan Usayyah. Ya, ini kabilah-kabilah yang ikut serta di dalam ngerjain para sahabat tersebut dan ngeprank para sahabat tersebut dan akhirnya membunuhi mereka. Radhiyallahu anhum. Yaqul Usayyah asatillaha wa rasulah. Betapa kabilah Usayyah telah memaksiati Rasul Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala ala nabiyyihi Qur'anan qara'nahu hatta nusikha ba'd. Nah, di dalam kejadian tersebut, di peristiwa tersebut, diturunkanlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kemudian kita membaca ayat itu, tapi kemudian beberapa saat ayat tersebut dimansukh. Nah, ini yang termasuk mansukh lafaz. Ya kan? Redaksinya dihapus dari dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana Allah berkata, "Balaghu 'anna qaumana anna laqina rabbana faradiya 'anna wa radina 'anhu." Tuh. "Ballighu 'anna qaumana anna laqina rabbana faradiya 'anna wa radina 'anhu." Yani Allah mengkabarkan bahwa para sahabat-sahabat tersebut yang meninggal, menyampaikan kabar kepada para kaum muslimin yang masih hidup. Para sahabat yang telah meninggal di tragedi Raji', di tragedi Bi'r Ma'unah, mereka menyampaikan kabar, menitipkan kabar, pesan kepada para kaum muslimin, kepada Rasul yang masih hidup. Mereka berkata, sampaikanlah dari kami kabar kepada kaum kami bahwasanya kami telah bertemu dengan Rabb kami. Dan Allah pun meridhoi kami, dan betapa kami pun meridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat. Karena meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita tersebut. Dan menghibur kaum muslimin dengan berita tersebut. Bahwa hakikatnya itu adalah kemuliaan dan kemudian juga kemuliaan dan kehormatan dan kemudian juga kebahagiaan yang Allah berikan kepada para kaum muslimin yang tertimpa musibah tersebut. Demikian mereka yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian mengira mereka yang terbunuh di jalan Allah ini mereka mati. Janganlah kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah ini telah mati. Tidak. Justru mereka hidup. Mereka hidup berada di sisi Rabb mereka dan senantiasa dilimpahkan rizkinya ke atas mereka Allah. Menghentikan kunutnya. Nah, ini diantara maklumat-maklumat usul fikih, diantara wawasan usul fikih itu. Awas. Ada kasus nasikh mansuh. Ada kasus-kasus nasikh mansuh. Hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Nasikh mansukh ini terjadi di dalam Al-Quran, terjadi juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawakan sebuah hukum, hukum atau khabar. Nah, kasus nasikh mansukh ini bisa jadi mansukh maknan mabqi lafzan. Maknanya dihapus, yakni hukumnya nggak berlaku. Tapi lafadznya, redaksinya masih diadakan, dipertahankan ada di dalam Al-Quran. Mansukh hukman mabqi lafzan. Hukumnya dihapus, yakni hukumnya udah nggak berlaku. Tapi lafadznya, redaksinya tidak dihapus dari Al-Quran, masih ada. Tayyib. Contohnya, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Nah, berarti 5% doang masih boleh, Jal. Paham? Iya gak? La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan masih ngefly. Oh, berarti kalau nggak sholat ngefly boleh dong. Gitu kan? Itu dulu hukum. Tapi hukum itu udah nggak berlaku. Ngerti gak? Karena udah diganti dengan hukum baru, yang meniadakan hal tersebut.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tuh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh, dulu nggak boleh kalau berkali-kali lipat. Akhirnya hukum terakhir adalah sekecil apapun nggak boleh, gitu kan? Iya nggak? Dan khamr juga begitu. Bukan hanya mau sholat dong. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tinggalkan totally. No. Sebenarnya dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan itu masih dibaca di dalam Al-Qur'an, bukan berarti udah nggak berfungsi dan nggak ada manfaatnya lagi. Ta'ala Allahu an dzalik. Ya, Allah Maha Suci dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Sengaja Allah tetapkan memang untuk menggambarkan, minimal menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beberapa hukum memang Allah Subhanahu wa taala jadikan prosesnya melalui proses, nggak langsung satu hukum mutlak jadi. Ini menggambarkan betapa sempurnanya syariat Islam, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mansukh ma'nan mabki lafzan. Maknanya dimansuh, yakni hukumnya udah nggak berlaku tapi redaksinya masih bertahan. Ada mansuh lafzan mabqi hukman. Ada redaksinya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Redaksinya dihapus dari Al-Quran. Berarti tadinya ada nih di antara redaksi Al-Quran, dihapus, tapi hukumnya masih dipertahankan. Okay? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkhutbah dan bercerita bahwasanya wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya sungguh rajam itu adalah syariat memang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah mempraktekkan rajam. Demikian juga Abu Bakar. Demikian aku pun mempraktekkan rajam. Dan dulu kita membaca di dalam Al-Qur'an. Tuh, dulu tuh ada berarti. Dulu kita membaca di dalam Al-Qur'an. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, redaksinya Anda lupa kalau nggak salah begini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhum battah idza zanaya. Tuh. Okay? Lelaki tua dan wanita tua, maka rajamlah mereka apabila mereka berzina. Tuh. Ada itu dulu di dalam lafaz atau redaksi Al-Qur'an, kemudian dihilangkan. Tapi hukum rajamnya masih berlaku gak? Masih berlaku, kalaupun redaksinya dihilangkan. Okay? Dan juga ada nilai ini. Redaksinya dihapus dari Al-Quran. Iya gak? Tapi apakah maknanya kemudian berarti dihilangkan? Tidak, betul. Di mana mereka yang meninggal, syahid insya Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka benar berada dalam keadaan nikmat dan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini. Ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Duh. Sampaikanlah, yakni wahai Allah, sampaikanlah kepada kaum kami kabar dari kami ini bahwasanya kami telah bertemu dengan Rabb kami. Ya. Dan betapa Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala meridhai kami dan betapa kami pun meridhai Allah Subhanahu wa taala. Yakni kami pun ridha dengan apapun yang Allah tentukan ke atas kami untuk terjadi di dunia dan betapa kami puas dengan kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan pada kami di fase kehidupan selanjutnya ini. Sampaikan kabar ini kepada mereka yang berada di belakang kami. Gitu. Maksudnya kepada kaum kami yang masih hidup. Nah, di situ Rasul meninggalkan kunutnya, ya. Kunutnya, ya. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya.